Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kali ini kita berziarah ke makam Sunan Kudus, sekaligus mengenang biografi dan sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama Raden Jafar Shadiq, menikah dengan Dewi Rohim, putri Sunan Bonang. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai salah satu tokoh wali songo yang sangat tegas dalam menegakkan syariat. Akan tetapi, seperti wali-wali yang lain, Sunan Kudus juga dalam berdakwah menggunakan cara mendekati dan memahami masyarakat, sehingga tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan masyarakat. Itulah mengapa, dalam dakwahnya, Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan tentu saja mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, beliau juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan Majapahit yang pada masa itu sudah tua dan sangat lemah. Sebagaimana wali yang lain, dalam dakwah menyebarkan Islam pada akhir abad ke-15 dan awal abad 16, yaitu menggunakan pendekatan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Hendaklah engkau mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan yang ramah tamah, serta bertukar pikiran dengan mereka melalui cara yang sebaik-baiknya. Lalu, siapakah guru Sunan Kudus? Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahnya, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Selain kepada ayahnya, beliau juga dituturkan berguru kepada seorang ulama bernama Kyai Tlingsing. Cerita tutur mengisahkan, pada suatu hari, karena Kyai Tlingsing sudah lanjut usia, dia ingin mencari penggantinya. Lalu Kyai Tlingsing dikisahkan berdiri di depan rumahnya, sambil menengok ke kanan dan ke kiri, seakan mencari seseorang. Lalu muncullah Raden Jafar Shadiq dari arah selatan. Setelah berbincang sebentar, Kyai Tlingsing dan Raden Jafar Shadiq sepakat untuk membangun masjid sebagai tempat untuk berdakwah. Lalu didirikan masjid yang dalam waktu singkat jadi, sehingga masyarakat menyebutnya Masjid Tiban, yang bermakna masjid jatuh dari langit. Wallahu a'lam bishawab.